Oh. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Apabila kita sehat maka kita ucapkan alhamdulillah. 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 Maksudnya apa? Maksudnya supaya nikmat-nikmat yang telah kita dapat ini kita menjadi lebih bersyukur. Baiklah, sebelum Paisan mulai, maka Paisan akan absen terlebih dahulu bertanya siapa yang hari ini tidak hadir. Sepertinya hadir semua, Hadir alhamdulillah. semua. Maka Alhamdulillah. alhamdulillah. Maka selanjutnya sebelum kita berdoa, maka untuk keberkahan pelajaran kita hari ini, maka minta kepada Pak Suhardi untuk memimpin doa. Boleh Pak Suhardi ya? Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqani fahma. Amin. Baik, alhamdulillah. Semoga doa yang kita panjatkan ini dalam pelajaran kita hari ini kita mendapat berkah dan ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum Pak Isan mulai pembelajaran hari ini, maka Pak Isan ada satu motivasi yang berharga bagi anak-anak semua dalam bentuk pantun, gitu ya. Pantunnya begini bunyinya, untuk apa meminum jamu supaya badan menjadi sehat? Untuk apa menuntut ilmu? Untuk bekal dunia akhirat. Tepuk tangan dulu. Cakep. Kasih. Jadi ilmu yang kita pelajari untuk bekal dunia akhirat. Yang pertama itu kan niat yang perlu kita lanjutkan supaya ilmu kita manfaat. Oke, baiklah anak-anak semua. Sebelum kita mulai pada materi, maka kita mengingat pekan kemarin atau minggu kemarin kita telah membahas tentang apa kira-kira? Ya, kita telah membahas surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat 13 surah Al-Hujurat mengatakan bahwasanya sesungguhnya kita itu diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling kenal mengenal. Dan kira-kira Pak Suwardi, di antara kita semua tuh ada raja, ada orang putih, hitam dan sebagainya. Kira-kira siapa yang paling mulia di antara putih, hitam, kaya, miskin siapa? Orang Pak hatinya baik Suwardi? Pak. Orang hatinya Tidak, baik. tidak. Mana ada pelajaran hatinya baik di situ. Pak Dedi, Ya Pak, siapa yang paling mulia di antara yang mulia manusia-manusia? yang mulia itu yang beribadah kepada Allah Pak, tidak peduli hitam dan putih. Ya benar. Yang paling mulia di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 pekan kemarin kita bahas itu adalah orang yang paling bertakwa. Baiklah, murid-murid semua, hari ini Pak Isan akan mengajarkan tentang Asmaul Husna. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah kamu semua bisa tahu arti daripada Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Al-Malik, Al-Aziz, Al-Quddus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Kemudian kita dapat meneladani daripada sikap-sikap tersebut. Baiklah, kita lanjutkan. Mungkin pertanyaan pemantik bagi anak-anak semua. Apakah kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Tahu? Bu Hana tahu Asmaul Husna? Pak, Asmaul. Oh ya. Asma itu adalah. Asma itu nama, Pak. Oh iya. Kalau Husna, Husna itu apa sih? Husna itu baik. Ya, berarti yang kita pelajari hari ini adalah Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Dalam pepatah Melayu mengatakan anak-anak, tak kenal itu maka tak sayang. Kira-kira Pak Isan ingin tanya, kalau kira-kira kalian tak kenal sama Pak Isan, pengen nggak belajar? Tak Pak, Ya, kalau kira-kira tak kenal, kira-kira kalian bertanya, siapa tuh yang di depan tuh, gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya Asmaul Husna, ini kita mengenal nama-nama Allah untuk supaya kita kenal dengan Allah. Dan hari ini kita akan belajar 5 pembahasan. Yang pertama Al-Malik. Ya, silakan Mbak Dedi. Al-Malik. Apa itu Al-Malik? Kita tertanya-tanya, kira-kira eh, Ibu Handa, Al-Malik itu apa kira-kira? Ya, benar. Walaupun belum jawab benar aja ya. Al-Malik. Al-Malik artinya Maharaja. Maharaja. Allah yaitu Maharaja maksudnya apa?
Allah memiliki sifat pemimpin, Allah raja. Kalau kita bandingkan di atas dunia nih, ada Raja Salman, anggaplah. Ada raja ini, Raja Fir'aun, dan sebagainya, raja-raja yang ada di dunia, anak-anak. Maka raja tersebut, apakah menang dengan Allah? Menang apa tidak? Tidak, Pak. Ya, Tidak, Pak. jelas tinggi. Yang paling hebat itu Al-Malik, Allah Maha Raja. Selanjutnya ada Al-Aziz. Al-Aziz. Kira-kira Pak Suardi, Al-Aziz itu apa Pak Suardi? Al-Aziz itu Pak, Allah Maha Kuasa Pak. Kuasa apa perkasa? Allah Maha Perkasa Pak. Ya. Allah Maha Perkasa, Allah kuat. Jadi Allah Maha Hebat, Allah Maha Kuat. Walaupun Allah adalah yang maha segalanya, Allah Maha Mulia, Allah Maha Perkasa dan Hebat. Selanjutnya yaitu Al-Quddus. Al-Quddus. Nah, ini ada gambar. Kira-kira nih masjid apa ini? Al-Aqsa, Pak. Al-Aqsa. Apalagi yang kita kenal dengan Al-Quds ya. Al-Quddus artinya maha suci. Allah maha suci. Walaupun terkadang-kadang orang mengatakan Tuhan itu ada anak, Tuhan itu berbilang gitu ya. Maka Al-Quddus mengatakan bahwasanya Allah itu maha suci. Tiada yang bisa mengatakan Allah itu punya anak dan sebagainya, apalagi dilandaskan dengan ayat Al-Ikhlas. Itu Al-Quddus artinya maha suci. Oke, selanjutnya yaitu ada Assalam. Pak Ajir, teman di belakang main-main. Mari sebelum kita Pak Isan kalian sama Ajirman main-main belakang itu, kira-kira Assalam itu apa artinya? Ajirman. Main dia Pak. Yang maha memberi, Ya. Pak. Apa? Memberi keselamatan. Memberi keselamatan. Ya, Assalam. Artinya Allah memberi keselamatan. Baiklah anak-anak, sebelum kita itu mari sama-sama kita tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Ingin tahu. Guruku. Tahu. Guruku menjelaskan, aku yang Kan? mendengarkan. Siap. Siap. Tapi kita ubah dengan tepuk Asmaul Husna itu ya. Kita kan tadi sudah tahu tadi ada Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, kemudian Al-Assalam, Al-Mu'min. Oke, tepuk Asmaul Husna. Al-Malik, Maharaja. Terus Al-Quddus, Maha Suci. Al-Aziz, Maha Perkasa. As-Salam, Maha Keselamatan. Al-Mu'min, menjaga keamanan. Oke, baik anak-anak semua. Dan yang terakhir yaitu Al-Mu'min. Al-Mu'min yaitu menjaga keamanan. Siapa sih yang pengen aman gitu? Semua orang pengen aman. Dan seandainya ketakutan kita itu datang, maka yang bisa memberikan keamanan yang paling hebat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu sedikit tentang arti daripada 5 Asmaul Husna tersebut. Kemudian kita meneladani daripada 5 Asmaul Husna Al-Malik dengan cara apa kira-kira? Lihat di gambar tersebut, salah satu cara kita meladani Al-Malik yaitu bersikap rendah hati, tidak sombong. Maksudnya adalah kita tidak boleh menjadi orang yang sombong karena ada yang lebih tinggi. Bahasa dari yang selalu kita dengarkan adalah di atas masih ada langit, yang gitu. Selanjutnya yaitu teladan daripada Al-Aziz yang Maha Perkasa yang bisa kita teladani, yaitu kita bersikap pantang menyerah dan tidak mudah putus asa. Kira-kira kalau ada masalah kita putus asa atau tidak, anak? Tidak, Pak. Suardi, kalau ada masalah putus asa? Tidak Pak. Tidak, Pak. Itu menandakan kita telah mencontoh daripada perilaku Al-Aziz, Maha Perkasa. Kita mesti tangguh, mesti kuat begitu. Kemudian contoh perilaku Al-Quddus, Maha Suci. Apa yang bisa kita contoh daripada Al-Quddus? Al-Quddus yang bisa kita contoh adalah
menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Kira-kira kalau tak mandi, itu mencontoh Al-Qudus atau tidak, Pak Suwardi? Tidak Pak, kumuh Pak. Kumuh ya, Jal. berarti tidak mencontoh Al-Qudus. Apalagi dia kotor, dia bau, itu tidak mencerminkan meneladani Al-Qudus. Oke, selanjutnya yaitu Assalam. Assalam ya memberi keselamatan, contohnya meleraikan teman yang berkelahi di sekolah. Kira-kira kita ada musuh nggak di sekolah? Selalu kita lihat kan, ada orang-orang yang berkelahi. Dan banyakkan daripada kita hari ini melihat saja, kelahi lagi, kelahi lagi, kelahi lagi. Kita selalu gitu. Dan cara kita meladani assalam ini adalah yaitu kita leraikan. Jangan berkelahi. Jangan mengganggu teman. Begitu salah satu daripada sifat assalam. Kemudian yang keempat, atau yang terakhir, yang kelima, maaf, yaitu contoh perilaku Asmaul Husna, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, Al-Mu'min. Kemudian tidak membuat keributan, berarti menjaga keamanan. Dalam kelas, anak-anak semua, kita mesti menjaga daripada jangan sampai kita ribut, apalagi berkelahi dalam kelas, gitu ya. Itu Al-Mu'min. Baiklah, anak-anak semua. Tadi kita sudah membahas Asmaul Husna, daripada kelima Asmaul Husna tadi. Daripada Al-Malik sampai ke Al-Mu'min. Mungkin anak-anak ada yang bertanya kira-kira tentang 5 Asmaul Husna ini. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, maka Pak Ihsan akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian kerjakan tugas ini ditulis dan kalian berikan garis kepada arti daripada apa yang kalian tahu. Misalnya Al-Malik, kalian berikan garis. Misalnya Al-Malik adalah Maharaja, gitu ya. Kalian garis sesuai dengan apa yang kalian tahu. Misalnya Al-Malik tadi Maharaja dan sebagainya. Dan nanti kalian kumpulkan. Baik, karena anak-anak sudah mengumpulkan semua, jadi kesimpulan daripada materi pada hari ini adalah kita belajar Asmaul Husna yang 5, kita meladani daripada Asmaul Husna tersebut. Yang pertama tadi adalah Al-Malik. Al-Malik tadi, apa yang bisa kita teladani? Kita jangan jadi orang sombong. Walaupun kita kaya, walaupun kita tampan, walaupun kita cantik, maka kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh menjadi orang yang angkuh. Kemudian yang kedua adalah Al-Aziz Maha Perkasa. Kemudian yang ketiga Al-Qudus Maha Suci. Yang bisa kita implementasikan dalam hidup teladan, yaitu kita menjadi orang yang bersih, rapi. Kemudian yang keempat adalah Assalam Maha Sejahtera, memberi keselamatan kepada orang. Dan yang kelima Al-Mu'min, jangan ribut dalam kelas, begitu. Oke, itu yang dapat Pak Ihsan sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita dapat meneladani sifat Asmaul Husna, dan kita bukan hanya menghafal tadi, tapi kita juga bisa tahu dan bisa mengamalkan Asmaul Husna itu baik di sekolah maupun di lingkungan kehidupan kita. Terima kasih banyak anak-anak semua yang sudah hadir pada hari ini, yang sudah mendengarkan Pak Ihsan dengan baik. Mudah-mudahan ilmu yang kalian punya, ilmu yang kalian dapat mengalir sampai ke dalam kubur. Mungkin itu yang dapat Pak Ihsan sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Ihsan. Silakan Yuk. Ibu siapa ya yang komennya? Ya, dia tampil ya. Ibu Siti Aminah deh komen. Baik, Bu. Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Secara keseluruhan penjelasan dari Pak Ihsan itu sudah bagus ya Bu menurut saya. Tetapi mungkin untuk langkah-langkah pembelajaran sintaknya ini masih mungkin saya yang belum paham ini masuk ke mana, masuk ke PBL atau PJBL gitu. Lalu kalau untuk materinya sudah oke menurut saya, cuma kalau untuk LKPD atau apakah cuma ini saja LKPD-nya atau memang ada lain tapi tidak ditampilkan? Karena kalau misalnya cuma ini saja LKPD-nya, maka cepat sekali anak-anak itu apalagi cuma menjodohkan anak-anak bakalan cepat selesai mengerjakannya dan waktu masih tersisa banyak. Nah, jadi ya hanya itu Bu yang dapat saya sampaikan ya Pak Ihsan ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih ya. Pak Suhardi, silakan Pak Suhardi. Baik, Pak. Baik, baik, Bu. Eh, untuk penampilan Pak Rahmat sudah bagus sih, Bu. Eh, untuk apa namanya? Ya tadi hampir sama juga Bu sama Ibu Siti Amanah itu di apa soalnya itu Bu LKPD-nya memang mungkin kurang banyak kalau waktunya itu sama Bu. Intinya saya juga melihat itu juga tadi Bu Ya. komentar saya. Baik Iya. Bu itu aja Bu. Iya, baik. Terima kasih. Bu Lala, silakan Bu Lala. Ya, terima kasih Bu Rita. Terima kasih ya Pak Rahmat Ihsan ya. Iya. Ya, Yuk. itu ya. Ya, baik Pak Rahmat. Pak Rahmat ini tampilannya emang Ustadz ya, benar-benar Ustadz ini. Sudah Ustadz banget. Baik, terima kasih. Mantun, Ya. Bu. Luar pantun. Nah, ya tadi saya mungkin menyoroti yang bagian akhir ya di sini. Itu tadi Pak Ihsan tidak memberi kesempatan untuk apa ya, untuk siswa untuk menyimpulkan ya. Harusnya tadi jangan Pak Rahmat dilempar dulu ke siswanya ya, benar ya. Iya. Nah, kemudian juga itu tadi juga refleksinya juga masih perlu diperkuat lagi, terus penguatan. Tadi mungkin kesimpulan tapi sekaligus penguatan ya, tapi perlu juga misalnya ya kan di situ penilaiannya kan bersama siswa, kan ya, menyimpulkan itu ya. Nah, kemudian tadi asesmennya apa tuh Pak? Pakainya. Oh, tadi pakai itu ya, KPD ya, Iya. di situ. Iya, Bu. Nah, KPD. itu tadi kan catatannya dari siapa tadi harus menyorot ini apakah ada LKPD yang lain atau enggak ya? Iya. Gitu kan ya. Nah, itu ya tolong juga itu juga harus menjadi catatan ya Pak ya. Jadi belum jelas juga ini masuknya kemana nih? PBL apa JBL. PTL gitu kan ya. Nah, itu kenapa sampai ada orang menilai seperti itu? Karena mungkin di sintaknya ini nggak kelihatan gitu ya. Dan mungkin itu harus menjadi ini karena emang di sini dinyatakan banget nih terampil menerapkan pembelajaran mendidik dengan pendekatan itu kan TPEC itu udah. Terus problem based learning, project based learning yang tentu saja ini terkait dengan merdeka belajar ya. Ya, barangkali itu aja ya Pak ya dari catatan dari saya. Terima kasih, Bu. Baik. Iya. Ceramahnya terima masih kasih. dominan tuh Pak tadi. Ya, saya kira tadi interaksinya juga nggak terlalu ini banyak gitu. Jadi kan karena ini di nggak apa-apa. Kalau nanti kan buat video mah enggak ya Pak ya, murid sendiri lah. Muridnya gede-gede jadi bapaknya gugup gitu. Baik, terima kasih. Ya baik Bu Lala. Ya sama sih semuanya sudah diberikan masukan ya maksudnya dari teman-teman dari Pak Soehardi maupun Bu Siti Amanah terus Bu Lala ya apa yang saya ingin sampaikan sudah terwakili gitu ya. Coba saya mau ingin menambahkan bahwa ini untuk semuanya ya bukan hanya untuk Pak Rahmat aja. Apa yang tidak ada di kegiatan inti gitu ya jangan ada asesmennya gitu ya. Jadi saya melihat kalau nggak salah punya Pak Suhardi di kegiatan intinya tidak ada Pak Suhardi itu anak membaca ayat Al-Quran
ayatnya. Ya, Tapi Bu. Ya. di asesmennya Pak Suhardi itu mengasesmen membaca ayat Qur'annya, gitu kan ya Pak Suhardi kalau nggak salah. Jadi saya bilang ini nanti itu nggak sinkron Pak ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang tidak diajarkan jangan ada asesmennya, gitu ya. Memang betul kata Bu Lala bahwa lebih baik LKPD-nya itu buat sendiri karena kemarin waktu di Lokakarya kan sudah di apa ya Bapak Ibu untuk diarahkan bagaimana cara membuat LKPD gitu ya. Banyak sekarang LKPD yang bagus-bagus. Bapak Ibu bisa dari Pinterest, dari Canva gitu ya, bisa banyak itu ya. Bagian ini jadi perhatian kita bersama ya. Bu, Lanjut makasih, Bu. ya, sama-sama ya. Insya Allah sukses berikutnya. Berarti